Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngejelasin KP03 perencanaan saluran. Pada poin kelima mengenai terowongan dan saluran tertutup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. 5.1 pemakaian. Pemakaian terowongan dianjurkan apabila trase saluran akan mengakibatkan potongan melintang berada jauh di dalam galian. Saluran tertutup juga disebut dengan saluran gali timbun, merupakan pemecahan yang dianjurkan pada bahan tanah di mana penggalian talut yang dalam sangat mungkin menyebabkan terjadinya longsoran. Saluran tertutup di sepanjang tepi sungai dengan tinggi muka air saluran di bawah tinggi muka air banjir sering dijumpai. Pembuangan silang ke dalam saluran bawah tanah mungkin juga membutuhkan sebuah saluran tertutup. Kriteria-kriteria penting yang untuk terowongan dan saluran tertutup adalah satu, topografi, kedua, geologi, ketiga, kedalaman tanah, yang keempat adalah kondisi air tanah. Topografi. Trase saluran terpendek mungkin melintasi dataran atau tanah tinggi atau daerah berbukit-bukit. Dalam hal ini akan dipertimbangkan penggalian yang dalam atau pembuatan terowongan sebagai alternatif dari pembuatan trase yang panjang dengan tinggi muka tanah yang lebih rendah. Biaya pembuatan saluran juga akan dibandingkan dengan biaya per meter untuk pembuatan terowongan atau saluran tertutup. Yang kedua, geologi. Tipe serta kualitas tanah dan batuan penutup mempengaruhi cara pelaksanaan dan biayanya. Dibutuhkan keterangan mengenai tanah dan batuan pada trase yang dipertimbangkan guna mengevaluasi alternatif perencanaan khususnya untuk alternatif terowongan. Perencanaan akan mencakup biaya atau perbandingan berdasarkan hasil-hasil penyelidikan geologi teknik pendahuluan. Langkah berikutnya yang harus diambil adalah penyelidikan detail dan studi tentang alternatif yang dipilih. Poin selanjutnya ada kedalaman galian. Pada umumnya galian sedalam 10 meter akan mengacu pada dibuatnya terowongan. Sebagai cara pemecah paling efektif, panjang total terowongan serta kondisi geologi teknik dapat sedikit mempengaruhi angka penutup 10 meter tersebut. Kondisi air tanah. Aspek-aspek berikut harus diperhatikan kondisi tanah. Yang pertama, tekanan total di dalam trase akan memerlukan pasangan yang cukup kuat di sepanjang bangunan dan hal ini secara langsung menambah biaya pelaksanaan. Yang kedua, air yang membawa partikel-partikel tanah bisa mempersulit pelaksanaan terowongan. Yang ketiga, aliran air di permukaan dapat mempersulit pelaksanaan penggalian dan penimbunan saluran. Poin 5.2, bentuk-bentuk dan kriteria hidrolis. Untuk terowongan, kondisi alirannya, terowongan yang dipakai dalam jaringan irigasi akan direncanakan sebagai aliran bebas atau sebagian penuh. Perbedaan tinggi energi yang berlebih pada as untuk memperhitungkan tekanan terowongan jarang ada. Bentuk potongan melintang. Bentuk yang paling umum untuk sebuah terowongan aliran bebas adalah tipe tapal kuda, portal bulat, dan bulat. Seperti di gambar 5.1, bentuk tapal kuda dan portal bulat tersebut memiliki karakteristik hidrolis yang bagus untuk kondisi aliran bebas. Jagaan dapat diperoleh tanpa terlalu banyak kehilangan luas. Potongan melintang dan langit-langit yang bulat memberikan penyangga bangunan. Bentuk yang bulat lebih cocok untuk pipa tekan di mana tekanan dalam dan atau luar tinggi. Sebagai terowongan aliran bebas, karakteristik hidrolisnya tidak sebaik untuk tapal kuda dan portal bulat. Akan tetapi, jika dijumpai adanya beban luar, maka bentuk terowongan bulat dapat dipilih karena sifat-sifat bangunannya yang lebih baik. Terowongan tradisional dengan bentuk segi empat tanpa lining atau pasangan yang dibuat masyarakat setempat kurang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas dan keamanan bangunan. Semua pembuatan terowongan disyaratkan untuk diawasi oleh tenaga ahli, memakai lining atau pasangan, dan memakai perkuatan sementara atau pidana. Berikut gambar dari potongan melintang dari terowongan ya. Ini ada yang tapal kuda, seperti bentuk tapal kuda, kemudian ada yang tipe portal bulat, kemudian ini ada yang berbentuk bulat. Garis A adalah garis rencana untuk beton. Garis A ini rencana beton, kemudian garis B
Garis pembayaran untuk beton. Garis pembayaran untuk beton dan C adalah garis pembayaran untuk galian. 5.2.1.3 ukuran minimum dari terowongan. Untuk memungkinkan penggalian dan penempatan peralatan mekanis dalam terowongan, diameternya tidak boleh kurang dari 1,8 sampai 2 meter. Untuk saluran pipa dengan debit rencana yang rendah, hal ini menghasilkan potongan melintang yang besar dan biaya pelaksanaan yang lebih tinggi. Jika terowongan itu pendek saja, maka diameternya dapat dibuat lebih kecil sampai 0,7 meter dengan menerapkan berbagai teknik pelaksanaan. 5.2.1.4 tentang lengkungan. As terowongan biasanya dibuat mengikuti garis lurus untuk menghemat biaya pelaksanaan. Jika harus dibuat lengkungan, maka radius horizontalnya harus cukup besar untuk memungkinkan eksploitasi semua peralatan. Akan tetapi, jari-jari minimum diambil tidak kurang dari 5 kali diameter terowongan jika tidak dipakai alat-alat khusus untuk membuat terowongan. Penyangga dan pasangan terowongan. Biasanya sebuah terowongan memerlukan penyangga di bagian tertentu untuk menahan dinding dan atapnya agar pasangan dapat dibuat. Penyangga busur terowongan dengan rusuk baja dan kaki kayu sudah biasa dipakai. Pada batu yang keras dan segar, penyangga tidak lagi diperlukan. Pasangan terowongan memberikan permukaan hidrolis yang mulus dan kapasitas debit yang lebih tinggi. Biasanya, pasangan yang diperlukan untuk penyangga batu dan untuk mencegah permesak. Terowongan dapat digolongkan menjadi 4 tipe seperti pada tabel 5.1 dan gambar 5.2. Nah, ini dia nih ya. Klasifikasi tipe terowongan. Tipe terowongannya apa? Kondisi geologinya apa nih? Kondisi geologi itu kondisi tanahnya, batuannya seperti apa? Kemudian tipe penyangganya, tipe penyangga yang diperlukan dan tipe pasangan. Tipe pasangan dari penutup terowongan tadi ya. Nah, kita coba ambil contoh tipe terowongan A misalnya ya. Kondisi geologinya apa? Batu candi yang segar dan sedikit retakan. Maka tipe penyangganya adalah tanpa penyangga atau batu-batu. Kemudian tipe pasangan yang cocok untuk terowongan ini adalah beton siraman, mortar atau pasangan beton tanpa tulangan ya. Terus kemudian tipe terowongan B, dilihat kondisi geologinya. Sebenarnya ini yang harus dilihat pertama nih kondisi geologinya dulu ya, kondisi existing dari batuan atau dari tanah tadi yang digali terowongan itu ya, dia dilihat dulu jenisnya apa. Kalau sudah terkategori ini, maka bisa kita lihat nih tipe terowongan apa namanya tipe terowongannya mau seperti apa gitu ya teman-teman ya, karena kan ini kan terkait dengan ini ya apa namanya kondisi geologinya, nanti penyangganya disesuaikan dengan tipe geologinya. Contohlah batu lapuk daerah patahan dan tanah keras. Batunya lapuk daerah patahan dan nah karena ada rekahan tadi atau patahan, maka kondisi tipe terowongannya yang C. Kemudian tipe penyangga yang dipakai apa? Penyangga baja berbentuk busur. Kemudian tipe pasangannya pasangan beton tanpa tulangan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini dia gambarnya. Gambar 5.2 tipe-tipe potongan melintang terowongan. Seperti berikut. Nah, ini contohnya ya, potongan B, ini potongan B ya. Kemudian ini penahan kayu penahannya, baut pengikat, tumpukan busur baja. Ini ada potongan B, ada potongan C. Nah, ini potongan C-nya seperti ini ya. Potongan C-nya seperti ini, kemudian potongan B-nya seperti ini. Potongan tengah terowongan tipe A. Ini detailnya, detail A kan, ini detail A, ini detail D. Seperti berikut ya, berarti ini ada tatakan ini kayu nih. Ini kayu, detail D-nya seperti ini. Ini tampak samping, ini tampak atasnya dari detail D. Kemudian ini detail E, yang ini detail E. Kemudian kita bahas satu-satu tipe-tipenya. Tipe A dapat dipakai untuk terowongan yang digali di dalam batuan terbaik tanpa retakan. Dan juga untuk terowongan-terowongan yang mampu berdiri cukup lama untuk pemasangan penyangga tanpa mengendorkan batu besar yang bisa menyebabkan keruntuhan bangunan. Pasangan yang diperlukan untuk tipe terowongan pada umumnya adalah beton tumbuk.
Terowongan tipe B dapat dipakai untuk terowongan yang digali di dalam batu dengan sedikit retakan, dan juga untuk terowongan-terowongan yang tidak mampu berdiri cukup lama untuk memungkinkan pemasangan penyangga dengan mengendorkan batu besar dan bisa menyebabkan runtuhnya bangunan. Biasanya dibutuhkan penyangga baja bentuk busur terowongan. Pasangannya adalah beton tumbuk. Tipe C dipakai untuk terowongan yang digali di dalam tanah keras, batuan lapuk, dan daerah tanah patahan atau fracture zones, membutuhkan pasangan penyangga secara cepat segera setelah dilakukan peledakan. Tipe D dipakai untuk terowongan yang digali di dalam batu yang sangat lapuk atau lapuk hingga lapisan yang dalam, daerah tanah pecahan dan patahan-patahan, serta tanah lunak yang mengandung air tanah. Nah, ini dia tipe-tipe dari terowongannya ya. Itu tadi, makanya kita harus tahu dulu nih, dari segi geologinya seperti apa, baru nanti kita bisa tuh melihat penyangga yang cocok apa, tipe terowongannya apa, dan beton dan apa namanya, pasangannya tuh apa. Pasangan di sini maksudnya penutup tadi ya, coverage-nya tadi ya, coverage dari terowongan. Untuk perencanaan pasangan-pasangan harga pada tabel 5.2 dan gambar 5.2, harga-harga tersebut disadur dari USBR, pasangan yang akan direncanakan sebagai bangunan guna menahan beban dalam dan luar termasuk tekanan terbesar. Kemudian ada peralihan. Pada bagian masuk atau inlet dan bagian keluar outlet terowongan, peralihan berguna untuk memperkecil kehilangan tinggi energi. Biasanya peralihan terdiri dari dua bagian. Pertama, dari potongan melintang saluran ke potongan segi empat terowongan, pintu atau portal terowongan. Yang kedua adalah dari potongan segi empat ke potongan terowongan. Bagian A direncanakan seperti untuk peralihan box gorong-gorong dan dibuat dari pasangan batu. Bagian B merupakan peralihan tertutup dengan panjang yang sama dengan diameter terowongan minimum 2 meter. Tabel pasangan dari beton dalam sentimeter ya. Nah, ini tipe terowongannya tadi kan udah dipilih. Kemudian busur dan dinding sampingnya nih. Busur dan dinding samping. Berapa diameternya? Kemudian ini bagian bawah. D adalah diameter bagian dari potongan terowongan. Nah, di mana D yang ini adalah diameter bagian dalam dari potongan terowongan dalam sentimeter. Nah, ini diameternya berapa? Kalau misalnya ternyata setelah 1/20 kali si D tadi ternyata kurang dari 15 cm, maka yang dipakai yang minimal ini ya, dengan minimalnya 15 cm untuk yang A. Nah, bagian bawahnya 1/20 D, minimalnya juga 15 cm. Kemudian penutup minimum. Kedalaman minimum penutup diperlukan untuk menjaga keamanan perencanaan dan konstruksi bangunan terowongan. Kedalaman minimum penutupan disajikan pada tabel 5.3. Ini ya, kedalaman minimum penutup pada potongan terowongan. Saluran penutup, apabila diperkirakan akan timbul terlalu banyak kesulitan perencanaan dan konstruksi untuk menggunakan terowongan, maka dapat dipertimbangkan pemakaian saluran tertutup. Hal ini terutama karena lapisan tanah yang ada terlalu sedikit untuk dibangun sebuah terowongan. Nah, ini kedalaman minimum penutup pada potongan terowongan ya. Nah, ini dia. Uraiannya potongan tanpa pasangan dengan pasangan atau lapis beton. Terowongan dalam batu 10 DE minimal 30 meter terowongan dalam tanah. Nah, ini ada uraiannya ya, potongan dengan pasangan beton tumbuh dengan penyangga baja ringan. Nah, terowongan dalam batu, misalnya terowongan itu dalam batu ya 3 DE, minimalnya 6 meter. Kemudian terowongan kalau dalam tanah 3 DE, minimalnya 10 cm. Nah, di mana DE aksen ini adalah diameter potongan terowongan yang digali. Dalam meter ya teman-teman ya. Jadi DE ini ya diameter terowongan yang digali itu. Kemudian kondisi aliran harus bebas, bentuk potongan melintang. Apabila tekanan tanah dan air di luar kecil, maka pada umumnya konstruksi akan terdiri dari pasangan batu dengan atap dari beton bertulang. Untuk debit rencana yang kecil dan luas potongan melintang yang kecil pula dapat dipertimbangkan penggunaan pipa beton bulat. Jika tekanan di luar kuat, maka pipa dari beton bertulang akan lebih cocok.
Untuk debit kecil dan potong-potongan melintang yang kecil diperlukan pipa berbentuk bulat, kecepatan aliran yang tinggi, dan luas potongan melintang yang besar. Mungkin memerlukan bentuk segi empat untuk pertimbangan pelaksanaan. Kemudian ada lengkung, jari-jari horizontal dibuat lebar. Biasanya untuk membatasi panjang dan penggalian yang diperlukan. Jari-jari maksimum adalah 5 kali tinggi saluran. Kemudian poin selanjutnya yang dibahas adalah ukuran minimum. Karena dipakai metode pelaksanaan galian terbuka, maka ukuran minimum boleh diambil 1 dan 0,7 meter untuk saluran pendek. Perencanaan hidrolis. Rumus aliran untuk penghitungan aliran hidrolis di dalam terowongan atau saluran tertutup dipakai rumus Strickler, yaitu VA sama dengan K kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah, di mana VA adalah kecepatan aliran yang dipercepat di dalam terowongan atau saluran tertutup dalam meter per detik, sedangkan K adalah koefisien kekasaran Strickler dalam meter pangkat setengah akar meter per detik ya. Kemudian R ini ada jari-jari hidrolis dan I adalah garis kemiringan energi atau kemiringan hidrolisnya. Koefisien kekasaran dan kecepatan maksimum. Koefisien kekasaran Stickler dan kecepatan maksimum yang ditunjukkan pada tabel 5.4. Harga-harga yang diberikan di sini sudah cukup lama digunakan atau konservatif. Untuk konstruksi besar boleh diambil harga-harga yang lebih tinggi bergantung pada metode pelaksanaannya. Nah, ini bahan konstruksinya apa, kemudian koefisiennya ini ya. Kemiringan hidrolis. Biaya pembuatan terowongan agak mahal dan oleh karena itu perlu berhemat dalam membuat diameternya. Kemiringan hidrolis, kemiringan terowongan dibuat curam jika tinggi energi yang tersedia cukup. Kecepatan rencana yang dihasilkan tidak boleh melampaui kecepatan maksimum dan tidak boleh di bawah kecepatan kritis dengan 0,75 kali kecepatan kritis sebagai harga praktis. Konstruksi galian terbuka memperkecil potongan melintang saluran tertutup karena tanah harus dipindahkan. Bagaimanapun juga, luas potongan melintang yang kecil tetap lebih murah daripada yang besar. Oke, kemudian kita masuk ke tinggi jagaan. Tinggi jagaan ditinjau dari segi hidrolika, tinggi jagaan sebuah terowongan 0,2 D dengan ukuran minimum sekitar 0,5 meter. Umumnya dapat diterima secara internasional. Ini akan memberikan sekitar 10% kapasitas cadangan yang dinilai terlalu rendah untuk ketidakpastian perencanaan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, dipakai tinggi jagaan 0,25 D yang berarti menambah kapasitas cadangan sampai kurang lebih 15% dari debit rencana untuk terowongan bentuk tapal kuda. Untuk saluran terhadap segi 4, tinggi jagaan akan diambil pada 0,2 H, dengan H adalah tinggi bagian dalam saluran. Agar benda-benda terapung dapat melewati terowongan dan saluran tertutup, maka tinggi minimum jagaan diambil sama dengan tinggi jagaan saluran terbuka. Perencanaan potongan melintang. Untuk perencanaan potongan melintang seperti tapal kuda, dimensi potongan melintang dan kehilangan tinggi energi atau dalam hal ini kemiringan hidrolis I dapat dievaluasi dan menggunakan tabel-tabel setelah dipilih VA dan K seperti yang telah dibicarakan di atas. Untuk potongan segi 4, evaluasi kehilangan tinggi energi dan potongan melintang dilakukan langsung dengan menggunakan rumus Strickler. Kehilangan total tinggi energi. Kehilangan total tinggi energi di terowongan atau saluran tertutup, rumusnya adalah delta H sama dengan delta H masuk ditambah delta HFR ditambah delta HB ditambah delta H keluar. Di mana delta H masuk keluar adalah kehilangan tinggi energi masuk dan keluar dalam meter. Kemudian delta HFR adalah kehilangan tinggi energi akibat gesekan di sepanjang pipa dan delta HB adalah kehilangan tinggi energi pada tikungan dalam satuan meter. Kehilangan tinggi energi masuk dan keluar dinyatakan dengan rumus berikut. Delta H masuk sama dengan ini simbol masuk ini ya, masuk dikali VA min V kuadrat per 2G. Kemudian ini adalah koefisien kehilangan tinggi energi masuk dan keluar. Ini koefisien ya. Koefisien sudah ada
acuannya sendiri, kemudian V adalah kecepatan rata-rata yang dipercepat dalam bangunan, sedangkan V adalah kecepatan rata-rata di bagian hulu dan hilirnya. Gambar 5.3 menyajikan harga-harga koefisien untuk berbagai peralihan dari potongan saluran terbuka sampai potongan saluran tertutup. Luas potongan melintang basah dalam peralihan tertutup diambil sama dengan luas potongan melintang saluran tertutup. Oleh karena itu, kehilangan tinggi energi di dalam saluran tertutup adalah sama dengan kehilangan akibat gesekan bisa dalam saluran tertutup. Kehilangan tinggi energi pada siku-siku dan tikungan saluran tertutup. Nah, perubahan arah aliran dan sebaran kecepatannya memerlukan kehilangan air ekstra. Kehilangan tinggi energi pada siku dan tikungan dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Delta HB sama dengan KB dikali VA kuadrat per 2G, di mana KB adalah koefisien kehilangan tinggi energi untuk siku dan tikungan saluran tertutup. Sedangkan kemudian harga-harga KB itu disajikan pada tabel 5.5. Kemudian biasanya saluran pipa direncanakan dengan kurva horizontal yang cukup besar, yang dapat memperbaiki pembagian kecepatan pada tikungan dan mengurangi kehilangan pada tikungan. Nah, tabel 5.5 ini adalah harga-harga koefisien dari KB ya untuk siku. Ini KB tadi. Nah, oke, bila sudut derajatnya 5 derajat, 10, 15, 22,5, 30, 45, 60, 70, dan 90. Kemudian untuk profil dari terowongan tadi ya, profil dari saluran tertutup tadi, terowongan tadi ada bulat dan segi empat. Kalau bulat nilai ininya harga KB-nya sekian, kalau persegi empat nilai KB-nya sekian. Pipa gorong-gorong sampai peralihan saluran terbuka. Nah ini tadi koefisiennya ya, koefisien masuk dan keluarnya. Pipa gorong-gorong sampai ke peralihan samping keluar di 0,5, 1, kemudian seterusnya pipa gorong-gorong sampai di hulu, sampai di dinding hulu dan melalui saluran ini segini dan beda-beda masing-masingnya. Kalau yang trapesium nih bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk yang trapesium peralihan berangsur antara potongan melintang segi 4 dan trapesium, maka dia 0,1 dan 0,2 ininya ya, koefisien masuk dan keluarnya. Nah, berikut ini adalah harga-harga KB untuk tikungan 90 derajat pada saluran tertutup, dan ini adalah yang gambar 5.4.B ini adalah faktor koreksi untuk koefisien kehilangan di tikungan pada saluran tertutup. Nah, ini untuk yang 90 derajat ya teman-teman ya. Ini kehilangan faktor kehilangan KB-nya ketika 90 derajat. Kalau ini yang sudut tikungan dalam alfa derajat. Ya, dia nggak 90 derajat berarti ya. Ini kan 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ya, tinggal kita tarik aja ini garisnya. Misalkanlah 40, makanya tarik ke sini. Kita lihat 40 derajat misalnya ya, tikungannya. Kemudian tarik garis ke sini, kita interpolasikan antara 0,6 dan 0,8. Cara nyarinya gimana? Pakai interpolasi ya teman-teman ya. Berarti kan nilai X di sini min berapa? 0,6 per 0,8 min 0,6 sama dengan nilainya yang di 40 tadi ya kan. Berarti kan interpolasinya antara apa sama apa nih? Nilai interpolasinya kan berarti angka 40 minus ya kan 40 minus 20 per tadi karena angkanya ada di sini kan, berarti 40 minus 60, 40 minus 40 minus 60 per ininya ya, 0,6 ini di berapa? 40 minus 60 per, mohon maaf, berarti ke sini 40 minus 20 per 60 per 20 gitu ya teman-teman ya. Seperti itu interpolasinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan kita pada poin kelima dari KP03 ini, pada pembahasan terowongan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton.
Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan, semua yang kita harapkan dan semua doa-doa baik kita segera terwujud, terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.